amaliyah kita, ibadah kita, karena gerak dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh yang kita hasilkan dari keberkahan karomah guru agung kita Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdul yang tadi telah menurunkan inti Al-Quran ke dalam kalbu kita. Dan kita memiliki huda dan dinul haq. Keutamaan dari Allah berupa Al-Huda, yaitu Al-Quran yang dituliskan di dalam kalbu kita, dan sempurnanya agama kita menjadi Islam kafah. Ki Haji Anang As'ari dari Surabaya, pemangku manakib Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Giyanto dan Al-Mukarramah Ibu Hajah Nining beserta keluarga besarnya. Bunda Haya, pendiri MOI, sekaligus sebagai sesepuh manakib internasional. Para kiai, para asatidz wal asatidzat, para petugas manakib, para ikhwan dan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri Indonesia Raya kita. Senantiasa diistiqomahkan, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang halal, yang berkah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipelihara, dijaga oleh Allah dari malapetaka dunia dan malapetaka akhirat. Segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat, baik pribadi maupun keluarga, dipenuhi semuanya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidup, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengadakan manakib online internasional, kecintaan guru agung kita. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para aulia ilah, dan juga kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang dihususkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, digiring oleh Allah ke hadapan walian mursyid, guru mursyid kita, Sayyidina Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghazaful Masdud. Kita dihidupkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dihadirkan pada manakib online internasional di pagi hari ini pun karena keberkahan dan karomahnya guru agung kita. Kita diberikan keistimewaan oleh Allah melalui Ruhul Amin, melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Tidak ada waktu untuk tidak berbahagia. Sebagaimana firman Allah, kul katakan Muhammad, bifadlik, ya, dengan keutamaan, bifadillah, wabil rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Fawidzalika falyafrahu. Maka dengan itu semua berbahagialah kalian.
Kul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan Muhammad kepada umatmu dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Berbahagialah kalian semua. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu pada saat ini berupa bulan Ramadan pertama. Yang di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudalin nas wa bayyinatil minal huda. Artinya kita semuanya telah mendapatkan huda. Apa itu huda? Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Ruhul Amin pada para sahabat, dan sekarang guru kita menjadi Ruhul Amin bagi kita semuanya. Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan inti sari Al-Quran ke dalam kalbu-kalbu kita, yaitu dengan talqin zikir. Inilah fadlnya Allah, keutamaan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita berupa Al-Quran yang dimasukkan melalui talqin zikir oleh Ruhul Amin, yaitu pangersa guru agung kita, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Mastud. Anugerah Allah selain Al-Quran yang ditalkinkan ke dalam kolbu kita berupa kalimat La ilaha illallah dan zikir khafi, juga adalah dinul haq, agama yang hak, yaitu sempurnanya agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Dengan apa? Dengan talqin zikir. Ini dua anugerah yang telah kita terima dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh melalui Ruhul Amin saat ini, yaitu guru aku Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Mastud. Alhamdulillah kita telah memiliki dua anugerah ini sebagai rahmatnya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah harus sadar diri. Harus sadar diri. Kenapa? Sebab wa kanallahu bikulli syai'in raqiba. Setelah kita mendapatkan anugerah, dua anugerah dari Allah yang berupa talqin zikir, yaitu Al-Quran, intinya dan sempurnanya agama kita, maka kita harus memeliharanya, harus menjaganya. Ya. Kalau kita lepas, ingat, kita adalah orang yang digiring oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu ke hadapan walian mursyida, waliknya, yaitu guru mursyid. Dan ingat, Allah maha mengawasi segala sesuatu. Wa kanallahu bikulli syai'ir raqibah. Ya. Bulan Ramadan. Yang kedua adalah huruf mim. Artinya muraqabah, pengawasan.
Maksudnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu mengawasi, menyaksikan, mengamati seluruh makhluknya, baik pada siang hari, pagi hari, sore hari, atau malam hari. Dan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur. Sehingga tidak ada yang luput semuanya. Makhluk-makhluk Allah, siapa atau apapun, selalu dalam pengawasan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Segala aktivitas makhluk yang zahir maupun yang batin, seluruhnya dikontrol oleh Allah. Apa itu yang berupa ucapan, apa itu yang berupa perbuatan, ataupun gerak secara lahir, ataupun gerak secara batin. Yang berupa niat, yang berupa pikiran, atau kerenteng hati. Diawasi oleh Allah. Tidak ada yang luput. Allah maha mengawasi. Tidak ada yang terhalang. Tidak ada yang terhijab dari penglihatan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Bahkan Allah melihat semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Geraknya, langkahnya semut. Allah mengetahui berapa langkah semut di atas batu hitam pada malam hari menuju ke makanannya. Allah mengetahui berapa tenaga, berapa pikiran, berapa harta yang kita keluarkan untuk manakib online pun Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh mengamatinya, mengetahuinya. Oleh karena itu, makhluk haruslah mawas diri. Mawas diri di sini disebut muraqabah atau disebut juga ihsan. Kita berbakti kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi ini sesungguhnya Allah melihat kita, mengetahui kita, karena kita ini dalam pengawasannya. Ucapan kita yang kita keluarkan, ucapan kita yang masih ada di dalam hati kita, Allah tahu. Kebutuhan-kebutuhan kita, rizki yang kita dapatkan, rizki yang kita telah pergunakan, mana kita pergunakan untuk kebaikan atau poya-poya atau yang sia-sia, Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui berapa kadar rezeki kita yang kita belum terima. Berapa kadar rezeki kita yang harus diterima pada hari ini. Jadi kita harus selalu mawas diri. Harus selalu muraqabah. Harus selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap kondisi. Baik dalam keadaan kita sendiri ataupun ketika kita kumpul di banyak orang. Jadi orang yang merasakan kehadiran Allah, maka dia akan menyadari bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu mendengar,
bahwa Allah itu mengetahui apapun yang dia kerjakan. Dan Allah maha mengetahui segala keadaannya. Dengan rasa inilah akan timbul kesadaran sehingga dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan serius. Imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahi. Ini yang disebut takwa. Jadi kita harus memiliki rasa takut kita kepada Allah. Takwa kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Agar kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah dengan serius. Guru kita, walian mursyida, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghassyafullah Masdul Qadasallah Sirah mengutip ucapan Syekh Ahmad Syariri. Man lam yakun bainahu wa bainallahi ta'ala at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kasfi wal musyahadah. Siapapun yang tidak ada antara dia dan Allah rasa takwa, tidak ada rasa takut kepada Allah dan muraqabah, merasa diawasi, maka tidak akan sampai ke makom mukasyafah dan musyahadah. Artinya orang yang tidak punya rasa takut, orang yang tidak memiliki ketakwaan dan rasa bebas, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan mencapai makam mukasyafah, tersingkapnya rahasia-rahasia ilahiyah yang tersembunyi. Seperti ada seorang wali yang mengetahui keadaan seseorang yang habis maksiat. Ini ada satu rahasia. Ada seorang wali yang mendengar suara tumbuh-tumbuhan atau batu-batuan dan sebagainya seperti guru kita. Bangku bisa ngomong kepada beliau. Batu bisa ngomong kepada beliau. Ini adalah mukasyafah. Karena beliau sudah berada di alam, di makom musyahadah. Untuk mencapai ini, kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah kapan, dimanapun, sedang apapun. Artinya, di benak kita, di pikiran kita, harus selalu merasa diawasi oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sehingga Allah akan memelihara anggota-anggota tubuh kita. Ketika dipelihara anggota tubuh kita oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, maka apapun perintah Allah, kita akan kerjakan. Kita akan turutkan. Sebab apa? Segala amaliyah kita, ibadah kita, karena gerak dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Yang kita hasilkan dari keberkahan karomah guru agung kita, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghassyafullah Masdul, yang tadi telah menurunkan inti Al-Quran ke dalam kalbu kita. Dan kita memiliki huda dan dinul haq, keutamaan dari Allah berupa al-huda, yaitu Al-Quran yang dituliskan di dalam kalbu kita, dan sempurnanya agama kita menjadi Islam kafah. Berkah segalanya semuanya selamanya bisa di Syekh Muhammad Abdul Ghassyafullah Masdul Qadasallahu Sirahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.